Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 Karya Tulis Ilmiah kelas 41 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Dampak Pemasaran Digital pada Platform Shopee terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa ITB Jatinangor. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan saya Raisa dengan NIM 190250055. Perkenalkan, saya Dinda Preslia dengan NIM 192250051. Hal pertama yang akan saya paparkan mengenai latar belakang diadakannya penelitian kami. Di era digital saat ini, belanja daring telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Shopee hadir sebagai platform yang paling dominan dengan menguasai 64,2% pangsa pasar e-commerce nasional. Dominasi ini tidak lepas dari strategi pemasaran digital yang sangat agresif, mulai dari iklan di berbagai media sosial, program flash sale, voucher gratis ongkir, siaran langsung hingga penggunaan konten kreator dan brand ambassador. Mahasiswa ITB Jatinangor sebagai generasi muda yang aktif menggunakan teknologi menjadi kelompok yang paling terpapar, sehingga berpotensi membentuk perilaku konsumtif yang perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah penelitian. Pertama, bagaimana pemasaran digital pada platform Shopee berlangsung. Kedua, bagaimana hubungan pemasaran digital tersebut terhadap perilaku konsumtif. Dan ketiga, bagaimana dampak pemasaran digital Shopee secara spesifik terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa aktif ITB Jatinangor pengguna Shopee dengan 11 aspek kajian yang mencakup konsep pemasaran digital, platform belanja daring, pengenalan Shopee, pengertian dan jenis perilaku konsumtif, hingga analisis dampaknya secara langsung terhadap mahasiswa ITB Jatinangor. Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa mahasiswa generasi Z cenderung lebih rentan terhadap strategi pemasaran digital. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang membuat mereka responsif terhadap promosi harga, ditambah dengan faktor-faktor seperti hedonisme, konformitas sosial, serta FOMO atau fear of missing out yang mendorong pembelian tanpa pertimbangan kebutuhan yang matang. Berdasarkan anggapan dasar tersebut, kami berhipotesis bahwa semakin intensif pemasaran digital Shopee diterapkan, semakin meningkat perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, kami menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun literatur. Teknik pengumpulan datanya mencakup penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ITB Jatinangor sebagai data primer penelitian, serta studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang relevan. Terakhir, laporan ini disusun dalam 4 bab yang saling berkesinambungan. Bab 1 berisi pendahuluan yang baru saja saya paparkan, bab 2 memaparkan landasan teori, bab 3 merupakan bab inti yang menyajikan analisis dan pembahasan hasil kuesioner, dan bab 4 berisi simpulan serta saran. Perkenalkan, saya Rahel Fitri Itiari dengan NIM 190250079 akan menjelaskan mengenai bab 2 kami, dimulai dari pemasaran. Pemasaran adalah proses menjual sebuah produk dengan mempromosikan harga, kualitas, maupun kemudahan pengiriman dengan menargetkan kebutuhan dan keinginan konsumen demi mencapai keuntungan besar bagi perusahaan. Pemasaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pemasaran tradisional, pemasaran digital, dan sebagainya. Selanjutnya, pemasaran digital. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital dan media elektronik untuk mendukung aktivitas pemasaran. Jenis-jenis pemasaran digital meliputi SEO, SEM, SMM, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu Shopee? Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang mulai diluncurkan pada tahun 2015 yang menyediakan layanan belanja daring. Shopee menyediakan berbagai produk serta menerapkan kombinasi pemasaran eksternal dan internal untuk menarik pengguna. Perkenalkan, nama saya Aufa Mutiara Aisyah dengan NIM 190250007. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumtif, dampak, dan hubungannya terhadap pemasaran digital. Perilaku konsumtif adalah perilaku membeli atau mengonsumsi sesuatu secara berlebihan yang tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan yang tidak rasional. Faktor penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi motivasi dan emosi, gaya hidup, serta konsep diri dan harga diri. Untuk faktor eksternal meliputi pengaruh iklan dan media sosial, serta kemudahan belanja di e-commerce.
Jenis perilaku konsumtif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada impulsive buying, yang kedua ada wasteful buying, serta yang terakhir ada non-rational buying. Dampak pemasaran digital dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama, finansial dan psikologis, kategori kedua, sosial, serta kategori terakhir, lingkungan. Pemasaran digital terhadap perilaku konsumtif memiliki hubungan yang positif karena semakin sering seorang individu terpapar oleh pemasaran digital, maka akan semakin tinggi pula kemungkinannya menjadi konsumtif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum mahasiswa ITB Jatinangor. Kampus ITB Jatinangor merupakan salah satu multi kampus yang berlokasi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tujuan dibangunnya multi kampus ini adalah untuk mengatasi kelebihan kapasitas di ITB Ganesha serta untuk memperluas akses pendidikan. Mahasiswa baru sarjana ITB wajib menjalani tahun pertama di ITB Kampus Jatinangor dengan total kurang lebih 5.286 mahasiswa TPB pada tahun 2025 sampai 2026. Mahasiswa baru didominasi oleh laki-laki sekitar 57% yang merupakan kepala umum dari kampus berbasis STEM. Dari segi keberagaman, mahasiswa ITB tersebar luas berasal dari 32 provinsi. Ada yang dari daerah 3T dan juga merupakan penerima dari KIP kuliah. Kampus ITB juga menyelenggarakan program dari berbagai fakultas, mulai dari teknik, sains hayati, bisnis, hingga arsitektur. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nadine dengan NIM 1925051. Saya akan menjelaskan jenis perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor. Berikut adalah hasil analisis survei mengenai jenis perilaku konsumtif yang sudah kami sebarkan kepada mahasiswa ITB Jatinangor. Yang pertama adalah pembelian impulsif. Dari diagram berikut bisa dilihat bahwa mahasiswa ITB Jatinangor jarang melakukan pembelian secara impulsif atau spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Yang kedua adalah pemborosan. Berdasarkan diagram berikut, mahasiswa ITB Jatinangor cenderung jarang atau tidak pernah membeli produk hanya karena tergiur oleh promosi, melainkan hanya membeli produk yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, mencari kesenangan. Dari diagram berikut, sebanyak 50% responden sering membeli produk yang sedang tren karena mencari kesenangan, padahal belum tentu membutuhkan produk yang dibeli, dan sebagian kecilnya tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pemasaran digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor. Dampak pemasaran digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa kami analisis berdasarkan beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu kesulitan menahan diri saat ada promo. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, sekitar 56,3% mahasiswa menyatakan masih mampu menahan diri untuk tidak melakukan pembelian impulsif saat ada promo. Artinya, sebagian besar mahasiswa masih memiliki kontrol diri yang baik untuk tetap memprioritaskan kebutuhan mereka dan menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Indikator yang kedua yaitu pengeluaran melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Biasanya setiap bulan mahasiswa itu memiliki anggaran yang sudah mereka tetapkan. Berdasarkan hasil survei, sekitar 60,5% mahasiswa menyatakan bahwa pengaruh pemasaran digital tidak membuat pengeluaran mereka melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Karena berdasarkan hasil survei yang sebelumnya, mahasiswa masih memiliki kontrol diri yang baik untuk tidak melakukan pembelian secara impulsif. Indikator yang ketiga yaitu berkurangnya perhatian terhadap pengelolaan uang pribadi. Tentunya karena ada pengaruh pemasaran digital bagi beberapa mahasiswa, perhatian mereka terhadap pengelolaan uang pribadi mungkin turun karena mereka terpengaruh pemasaran digital dan terdorong untuk melakukan pembelian impulsif. Indikator yang keempat yaitu pemasaran digital mendorong belanja berlebihan. Nah, pemasaran digital dan juga belanja secara berlebihan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena berdasarkan survei, sekitar 37,5% mahasiswa menyatakan bahwa pemasaran digital itu mempengaruhi gaya belanja bagi beberapa mahasiswa. Karena ada promosi, diskon, dan juga kemudahan akses dalam berbelanja di marketplace, membuat mahasiswa itu terdorong untuk membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Akhirnya, pembelian impulsif pun terjadi
yang menyebabkan tentunya anggaran yang sudah mereka tetapkan itu tidak sesuai dengan pengeluaran, dan juga mereka tentunya melakukan pembelian impulsif yang dimana mereka membeli sesuatu yang bukan merupakan kebutuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak pemasaran digital pada platform Shopee terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor. Ada 7 aspek yang kami uji, seperti dampak iklan di media sosial, notifikasi promo dari aplikasi, program promosi seperti flash sale atau tanggal kembar, peran konten kreator atau afiliator, voucher diskon dan gratis ongkir, siaran langsung, serta rekomendasi produk di beranda. Berdasarkan semua hasil survei, kami dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor dan keputusan mereka untuk membeli sesuatu dapat dipicu oleh pengaruh media sosial dan berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi Shopee. Sebagian besar responden menyetujui bahwa pemasaran digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITB Jatinangor dan mampu mendorong mereka untuk membeli suatu produk. Dari ketujuh faktor yang kami uji terhadap minat untuk berbelanja, faktor terkuat adalah voucher diskon dan gratis ongkir. Sebanyak 93,7% responden menyetujui bahwa voucher diskon dan gratis ongkir sangat memengaruhi keputusan belanja mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan adanya voucher, diskon, dan gratis ongkir, mahasiswa mampu membeli kebutuhan atau keinginannya dengan harga yang cenderung lebih murah dan mengurangi pengeluarannya. Secara garis besar, pemasaran digital mampu menarik mahasiswa untuk terus membeli produk yang mereka inginkan. Mahasiswa dapat mengembangkan sifat hedonisme jika tidak mampu mengendalikan diri dan tidak memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan. Perkenalkan, nama saya Karinina Bunga Saragih dengan NIM 190251107. Saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, pemasaran digital Shopee terbukti berdampak terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITB. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 58,3% responden yang mengakui bahwa mereka terdorong berbelanja di luar dari kebutuhan mereka. Yang kedua, perilaku ini didorong oleh fitur-fitur yang dimiliki oleh Shopee, yakni voucher diskon dan gratis ongkir, yang menjadi faktor paling berpengaruh, dengan angka 93,7%. Diikuti pula dengan fitur flash sale dan tanggal kembar serta rekomendasi beranda dan juga keberadaan konten kreator atau afiliator. Yang ketiga, jenis perilaku konsumtif yang paling dominan adalah non-rational buying, yaitu membeli karena tren atau ikut-ikutan. Yang keempat, tingkat dampak bervariasi antar individu dan dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam mengendalikan diri serta literasi finansial yang dia miliki. Selanjutnya merupakan saran. Kami memberikan saran kepada mahasiswa ITB Jatinangor dan juga bagi peneliti selanjutnya. Bagi mahasiswa ITB Jatinangor, kami merekomendasikan mereka untuk menyusun daftar kebutuhan sebelum membuka aplikasi belanja. Kami juga menyarankan agar mereka menetapkan anggaran belanja bulanan dan meningkatkan literasi finansial mereka. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, kami merekomendasikan untuk memperluas cakupan populasi penelitian kepada angkatan lain atau perguruan tinggi lain. Kami juga menyarankan agar mereka dapat menambahkan variabel-variabel yang belum kami eksplorasi, layaknya literasi keuangan dan Shopee Pay Later. Kami juga merekomendasikan bagi mereka untuk mempertimbangkan pendekatan mixed method untuk memahami lebih dalam motivasi yang dimiliki para responden. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Dan kami juga memberikan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang memperhatikan dan menonton video ini.